Minggu ketiga tahun C. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam minggu ketiga ini kita diajak untuk merenungkan dan menempatkan firman Tuhan sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Pengalaman di pembuangan di Babylon, bangsa Israel yang tidak pernah mendengar sabda Tuhan lagi. Hidup mereka serba gelap. Mereka menjadi budak. Namun, sekembali dari pembuangan, Nehemia memberi kita informasi tentang firman Tuhan yang dibacakan secara meriah. Dan Injil hari ini mengajak kita, memberikan kita informasi kejadian yang mengagumkan yang terjadi di sinagoga di Nazaret, di mana kepada Yesus diberi tugas membacakan kitab Yesaya. Setelah Yesus memberikan pengajaran singkat, lalu dia berkata, sabda Tuhan yang baru saja kalian dengarkan, hari ini terpenuhi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pencinta firman Tuhan, selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabar Anda semua? Semua dalam keadaan penuh sukacita, sehat, semangat, penuh iman. Nah, hari ini firman Tuhan sungguh mengembirakan kita. Firman Tuhan sangat penting bagi hidup kita. Kontak dengan firman Tuhan begitu luar biasa, Bapak Ibu, luar biasa. Dia mencerahkan dan meneguhkan iman kita, bukan? Karena itu membaca, mendengarkan firman setiap hari dan merenungkannya menjadikan hidup kita penuh sukacita, damai, dan penuh iman. Amin. Amin. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita mulai dengan bacaan pertama. Sepulang dari pembuangan di Babylon, Ezra mengorganisir pembacaan kitab suci secara meriah. Hukum Musa dibacakan, dan tentu saja dibacakan dalam bahasa Ibrani. Sementara kita tahu selama di pembuangan, bangsa Yahudi berbicara dalam bahasa Aramea. 50 tahun mereka berada di pembuangan. Tentu mereka tidak tahu lagi bahasa Ibrani. Karena itu, apa yang dibacakan perlu ada penterjemah bagi mereka. Pentingnya pemahaman firman Tuhan sebelum Konsili Vatikan misah-misahkan semua dalam bahasa Latin. Umat tidak mengerti apa-apa. Bahasa Latin bahasa mati. Nah, baru setelah Konsili Vatikan kedua ada pembaharuan besar-besaran. Misa mulai dengan bahasa-bahasa lokal, bahasa nasional, sehingga bisa dipahami oleh umat setempat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana reaksi umat yang mendengarkan firman Tuhan? Reaksi yang pertama, setelah mendengarkan firman Tuhan, emosi mereka dibangkitkan. Sedih campur gembira. Mereka menangis kegirangan. Firman Tuhan telah memberi pencerahan hidup mereka. Hati mereka juga menangis, karena firman Tuhan telah menyadarkan mereka akan dosa-dosa mereka. Mendengarkan firman Tuhan sesuatu yang mengagumkan
dan indah sekali Bapak Ibu. Allah sendiri yang berbicara, bukan? Begitu kita membaca firman Tuhan, yang pertama yang harus kita sadari, Tuhan yang kini berbicara. Kontak pribadi dengan Tuhan sangat penting, relasi. Esra berkata, hari ini harinya Tuhan. Jangan sedih, jangan menangis. Bergembiralah, makanlah, pesta. Undangan, ajakan ini penuh makna. Pesta menjadi tidak ada makna bila yang miskin, yang melarat, yang tidak punya apa-apa tidak ikut merasakannya. Karena itu undang mereka untuk turut bersuka cita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Injil mengajak kita ke sinagoga di Nazaret untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan di situ terjadi peristiwa yang mengagumkan. Yang dibacakan adalah prolog Injil Lukas. Setelah prolog, kita mendengarkan kisah-kisah pelayanan Yesus, misi Yesus setelah dibaptis dan setelah dicobai di padang gurun. Yesus kembali ke Galilea. Dia kembali ke Galilea dan penuh dengan kuasa Roh Kudus, ia mulai mengajar dalam sinagoga. Yesus masuk sinagoga, dan hari itu adalah hari Sabat, hari yang dikuduskan untuk Tuhan, hari di mana mereka berkumpul untuk berdoa, untuk mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan pengajaran. Seperti apa yang kita lakukan setiap hari Minggu. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita berkumpul untuk berdoa. Yesus berdiri dan mulai membaca. Dan kepadanya diberikan gulungan kitab Yesaya. Ia membaca kutipan ini. Roh Tuhan ada padaku, karena Tuhan menguduskanku melalui urapan, dan ia mengutusku. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, pesan-pesan ini penting sekali. Perutusan sukacita, pembebasan. Ia diutus membawa kabar sukacita bagi yang miskin, pembebasan bagi yang dipenjara, kesembuhan bagi yang buta, pembebasan bagi orang-orang yang ditindas. Inilah yang disebut tahun rahmat Tuhan. Dan tahun rahmat Tuhan sudah tiba dengan kedatangan Yesus ini. Setelah menutup kitab, Yesus berkata, firman Tuhan yang barusan kalian dengar hari ini terwujud. Bagaimana reaksi para pendengar? Tentu mereka penuh kekaguman, penuh sukacita. Firman Tuhan itu luar biasa, mengagumkan. Hanya melalui firman-Nya kita bisa mendengar Yesus. Melalui firman Tuhan, terutama dalam perjanjian lama, yang banyak membuat nubuat-nubuat dan pengajaran-pengajaran yang terpenuhi dalam diri Yesus. Mereka yang ingin mengenal Yesus hanya bisa terjadi dengan membaca kitab suci. Karena itu bacalah kitab suci. Setiap hari baca kitab suci. Satu bab atau beberapa ayat. Hanya dengan demikian kita bisa dekat dengan Yesus, mengenal Yesus. Melalui liturgi, gereja menjadi jembatan bagi kita untuk berjumpa dengan Yesus. Kita harus mendengarkan firman dengan penuh perhatian, kesiapan hati. Kita harus buka hati kita. Dia menjadi santapan bagi kita, santapan rohani. Dia menjadi kekuatan bagi kita di tengah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Dan menjadi cahaya yang menerangi jalan kita di saat gelap.
Berkat kitab suci, Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak, kita mempunyai relasi yang intim dan mendalam dengan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Paulus dalam bacaan kedua berbicara tentang Roh Kudus. Kita semua dibaptis dalam Roh Kudus yang menjadikan kita satu tubuh, yaitu gereja. Roh yang turun atas diri Yesus pada saat dia dibaptis, roh yang sama juga turun atas gereja untuk membangun tubuh mistik Kristus. Paulus katakan, roh adalah sumber kesatuan dari pelbagai perbedaan. Perbedaan itu penting juga untuk kesatuan tubuh. Kalau yang sama disatukan jadi apa? Tetapi yang berbeda disatukan menjadi suatu yang indah sekali. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dan minggu ini gereja-gereja seluruh dunia berdoa bersama untuk kesatuan umat Kristiani. Gereja meski berbeda tradisi, namun Roh Kudus mengantar kita menuju kesatuan yang mendalam, kesatuan rohani. Ingat itu. Perbedaan bisa menjadi sumber pertentangan, tetapi dia juga bisa menjadi pelengkap. Dan ini bisa menjadi sarana jalan kesatuan bagi kita umat Kristiani. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mohon hari ini pada Tuhan agar kita siap mendengarkan firman-Nya. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan membuka hati dan budi kalian. Tuhan memberkati kita semua. Baca firman. Baca, baca, baca. Terima kasih Bapak Ibu. Saya Pater Agus Murtike, SVD. Domus Orationis, Batu, Malang.